Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Tani 02. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini sahabatku saya akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan pupuk primer dan pupuk sekunder. Nah, kadang pupuk sekunder ini banyak orang mengatakan pupuk palsu. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana caranya menggunakan pupuk primer dan pupuk sekunder. Kenapa? Masyarakat luas sering mengatakan ada di antaranya bahwa mereknya hampir mirip-mirip pupuk pemerintah. Nah, tetapi adalah kandungannya itu bukan NPK. Itu kandungannya adalah untuk pembenah tanah. Walaupun kandungannya seperti itu, tetapi ini adalah sangat manfaat sekali untuk bagaimana memperbaiki tanah-tanah yang rusak dan juga dapat menggenjot hasil panen yang sangat cukup lumayan. Untuk itu, sahabatku, yuk kita simak video saya berikutnya. Banyak yang orang tidak tahu bahwa pupuk tersebut adalah besar sekali manfaatnya untuk tanah kita, terutama adalah yang sekarang ini saya akan menjelaskan untuk tanaman padi. Selain juga untuk tanaman padi, ini juga bisa untuk perkebunan. Dan ini banyak orang menyangka bahwa pupuk tersebut adalah pupuk palsu. Tetapi menurut saya adalah tidak seperti itu. Dilihat daripada kandungannya itu sendiri. Karena pupuk sekunder ini adalah sangat bermanfaat sekali. Selain untuk membantu penyerapan daripada unsur hara makronya, ini adalah dibantu secara spesifiknya adalah juga dibantu oleh pupuk sekunder tersebut. Terutama di dalam kandungan pupuk sekunder itu terdapat adalah CaO, terdapat kalsium, juga ada juga kandungan magnesium, ada juga kandungan silika, dan kandungan-kandungan yang lain. Karena pupuk ini diperuntukkan adalah selain untuk membantu pertumbuhan dan pengisian di dalam bobot buah atau pengisian di dalam pembuahan, juga ini bisa memperbaiki unsur hara yang ada di dalam tanah. Artinya kerusakan unsur tanah itu sendiri dapat diperbaiki dengan pupuk tersebut. Salah satu contoh adalah bisa menaikkan pH. Nah, itu diantaranya seperti itu. Dan keduanya selain daripada untuk memperbaiki keadaan tanah, juga bisa membantu dalam segi terutama di budidaya tanaman padi, yaitu adalah untuk pengisian bulir. Nah, di sini adalah dapat saling membantu. Kandungan PO25 kalau tidak ada magnesium, ini akan lambat diserap oleh tanaman itu sendiri. Untuk itu, pupuk sekunder ini yang ada kandungan magnesium, ada yang kandungan kalsium, ada juga yang kandungan silika, dan ada kandungan-kandungan lain mikronya yang ada di pupuk sekunder ini. Nah, ini biasanya produksinya berbeda, hanya terpaut dengan merek beda satu huruf dikatakan bahwa itu adalah pupuk palsu. Tetapi bagi saya adalah tidak begitu, bahwa pupuk tersebut adalah sangat manfaat sekali buat tanaman, terutama adalah tanaman padi kita. Sekarang bagaimana untuk cara melakukan aplikasi pupuk sekunder dicampur dengan pupuk primer? Biasanya kalau pupuk primer itu di awal kita selalu menggunakan urea atau nitrogen. Nah, salah satu contoh adalah semua jumlah pupuk untuk per hektar ada yang 2,5 kintal sampai bahkan 5 kintal. Nah, ini salah satu contoh saya menggunakan 3 kuintal pupuk primer, yaitu dalam per hektar urea adalah 1,5 kuintal dan jenis NPK saya menggunakan 1,5 kintal. Berarti jumlahnya
ini adalah 3 kuintal dan ditambah pupuk sekunder itu hanya 2 kuintal. Jadi total seluruhnya adalah 5 kuintal. Mungkin dengan harga yang berbeda. Biasanya pupuk sekunder ini tidak jauh harganya dari 200 atau dari 2000 sampai 2500. Bahkan paling tinggi adalah sampai 3000. Artinya dalam per kintal antara 200.000 sampai 300.000. Nah, kalau kita mix antara pupuk yang primer dan sekunder ini yang murah, yang dianggap bahwa masyarakat bahwa pupuk ini tidak ada manfaat atau sedikit sekali manfaatnya, bagi saya adalah ini sangat luar biasa, sahabatku. Dosisnya pemupukan yang pertama, salah satu contoh kita menggunakan urea. Tadi dosisnya adalah 1,5 kuintal dan NPK-nya 1,5 kuintal. Kita bagi. Nah, urea 1,5 kuintal ditambah NPK 50 kilo berarti sudah 2 kuintal. Ditambah 1 kuintal adalah pupuk sekunder. Jadi pupuk sekunder ini dibagi 2, yaitu di saat usia pemupukan pertama, dari usia 10 hari sampai 15 hari. Dan selanjutnya di pemupukan yang kedua, kita tinggal punya NPK 100 kg itu ditambah dengan pupuk sekunder 100 kg. Nah, itu di usia antara 21 sampai 35 hari. Adapun untuk memperbaiki tanah dan pengisian bulir yang maksimal, sahabatku bisa menggunakan pupuk daripada sekunder ini lebih daripada 2 kuintal per hektar. Bahkan mau mencapai 4 kuintal atau 3 kuintal atau bahkan sampai 5 kuintal tergantung daripada keadaan tanah itu sendiri. Karena pupuk sekunder ini selain untuk memperbaiki tanah juga dapat membantu pengisian bulir untuk di tanaman padi. Artinya bisa dapat membantu secara langsung adalah untuk pembuahan. Ya, mungkin sahabatku semuanya, selain di pupuk primer itu ada kandungan kalsium, ada kandungan magnesium, atau ada kandungan sulfur, ini yang sangat relatif rendah. Tetapi kalau kita dibantu dengan pupuk sekunder yang khusus dibuat oleh pabrik itu sendiri, ini adalah bisa membantu dan memperbaiki selain unsur hara di dalam tanah, juga dapat membantu pengisian bulir dan dapat membantu panen kita secara maksimal. Saya jarang melihat di antara para petani, terutama petani budidaya tanaman padi, yang jarang menggunakan pupuk sekunder, karena yang saya katakan tadi bahwa pupuk tersebut dianggap pupuk palsu. Nah, dalam hal ini kita jangan salah penafsiran di dalam pupuk tersebut, bahwa pupuk tersebut adalah betul-betul manfaatnya sangat besar. Selain daripada itu adalah ini sangat terbukti sangat membantu dalam pengisian bulir padi kita. Nah, kalau sahabatku tidak percaya, Anda boleh dicoba dengan lahan yang seminimal mungkin. Ini adalah saya berbagi dengan cara menggunakan pupuk sekunder ini. Ini adalah sudah diaplikasikan atau sudah diuji coba oleh saya sendiri. Gitu sahabatku, bagi yang kurang jelas silahkan Anda komen di kolom komentar. Yang penting sopan, insya Allah akan saya jawab.